Jadi dia suruh Lisa ini untuk tinggal sama dia dan pacarnya, dan Lisa harus melayani pacar si nenek. Bada bing, bada bu. Hai bestiana, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Jadi untuk kita hari ini aku akan ngomongin suatu true crime, tapi dia tuh diadaptasi ke sebuah film. Aku mau tanya deh ke kalian pernah nggak sih ada suatu kejadian yang menimpa kalian yang mengubah persepsi kalian terhadap sesuatu? Karena ini berkaitan banget sama apa yang pengen aku ceritain hari ini. Dimana seorang gadis berusia 17 tahun yang tadinya hidupnya depresi, dia pengen mengakhiri hidup. Tapi karena suatu kejadian naas yang terjadi sama dia, akhirnya dia bangkit, dia survive. Tapi sebelum kita mulai ke cerita hari ini, jangan lupa untuk kalian like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa juga kalian misalnya belum tahu, aku punya podcast Don't Cross the Line. Aku akan taruh linknya di description box di bawah. And now, let this book begin. Hari ini kita akan ngomongin tentang seorang gadis yang bernama Liza McVeigh. Jadi Liza McVeigh ini dia tumbuh di Florida, dia tinggal di Tampa, dia tinggal sama neneknya dari umur 14 tahun. Dia sebenarnya punya ibu, dia punya saudari juga, ya, dia punya sister, tapi ibunya adalah seorang pemabuk, terus ibunya nggak mau nyimpen, nggak mau merawat si Lisa ini lagi, akhirnya dikirimin lah ke neneknya. Kenapa ibunya ini kekeh banget untuk ngirim Lisa ke neneknya? Karena neneknya ini tuh punya pacar di mana dia udah nggak bisa melayani si pacarnya lagi, jadi dia suruh Lisa ini untuk tinggal sama dia dan pacarnya, dan Lisa harus melayani pacar si nenek. Hal tersebut bikin Lisa depresi berat karena gimana enggak, dari umur 14 tahun semenjak dia pindah ke rumah neneknya, dia harus melayani pacar neneknya. Sampai umur 17 tahun, 3 tahun berturut-turut loh, dan itu hampir setiap malam. Lisa cuma seorang pelajar biasa, pelajar SMA biasa. Kegiatannya normal, dia bukan party girl. Dia nggak suka pulang malam, kecuali waktu dia lagi shift kerja di toko donat. Jadi kejadian ini terjadi tahun 1984, dimana kalian tahu lah, pekerjaan-pekerjaan zaman dulu tuh emang wild banget. Pulangnya jam 1 pagi, jam 2 pagi. Nah, shiftnya si Lisa ini di toko donat selalu berakhir jam 2 pagi, makanya itu dia harus pulang malam. Gak cuma dia dilecehkan sama pacar neneknya, gaji dia di toko donat juga diambil sama pacar neneknya. Kalian bisa bayangin gimana menderitanya hidupnya Lisa. Sampai suatu hari Lisa merasa kayak enough, dia tulis catatan bundir dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Seperti yang aku bilang, tahun 1984, dimana kalian tahu tahun 80-an itu adalah tahun-tahunnya serial killer, orang-orang jahat, terus tindakan kriminal tuh ada di mana-mana dan gampang banget terjadi. Tahun itu, 1984, jadi ada orang yang tidak dikenal nih, pelaku ini tuh sudah membunuh 10 wanita. Rata-rata mereka adalah PSK, penari bar, dan mereka juga bahkan buruh-buruh. Tapi karena waktu itu Lisa, dia lebih concern sama apa yang terjadi sama dia nggak terlalu memperhatikan apa yang sedang terjadi. Sampai suatu hari, Lisa yang mengalami sendiri. Jadi waktu itu dia baru aja selesai shift di toko donat, dia naik sepeda, dia mau pulang, dia lihat ada mobil sedan hitam kan. Kok tiap dia belok, mobil sedan ini tuh kayak ngikutin gitu dari belakang. Nanti dia belok tikungan, ada lagi mobil yang sama. Ntar dia lurus, kok ada lagi mobil yang sama. Ini mobil apa ninja, kok cepet banget gitu kan. Dan tiba-tiba dia disekap dari belakang sama seseorang cowok, dia nggak bisa lihat siapa ini. Dia dibawa ke mobilnya si cowok ini, dan dia diperkosa di situ. Cowok ini menjijikan banget ya, kita sebut aja monster. Monster ini tuh menjijikan banget, dia bilang, wah kamu enak banget nih, pasti kamu punya pacar. Gak cuma sampai situ, setelah dia selesai sama Lisa, dia langsung nutup matanya Lisa dan ngiket Lisa. Lalu dia bawa Lisa ke apartemennya dia mandiin Lisa, dia perkosa lagi Lisa, dia pakein baju, dan dia perkosa lagi Lisa. Lisa ini diperkosa berulang-ulang kali ya. Lisa sendiri dari awal dia tahu dia mau dibawa ke suatu tempat, dia merasa kayak, oke, aku udah nggak aman nih, kayaknya akan ada sesuatu yang terjadi nih sama gue. Dia mikir gitu, akhirnya dia mulai permainan detektif ya. Jadi dia berusaha nginget-nginget nih belokan-belokan menuju apartemennya si cowok ini. Lalu waktu dia sampai di apartemen, dia juga ngitungin, oh ada 22 anak tangga yang dia naikin, ada karpet hijau di apartemennya si cowok ini. Interior mobilnya si monster ini juga warnanya merah semua. Penutup matanya warna merah. Dan kalian tahu kan kalau kalian matanya ditutup kan bisa ngintip dikit ya dari bawah ya. Dia lihat kamarnya si cowok ini semuanya merah.
dari kasurnya, terus bantalnya, selimut, semuanya merah. Cowok ini punya waterbed, jadi tuh kayak kasur tapi dalamnya air. Terus dia lihat, oh cowok ini tuh kidal, dia orang kulit putih, semua dihafalin. Selama si Lisa ini disekap sama si monster, mereka tuh kayak somehow bonding ya, tapi bukan bonding in a sense kayak si Lisa itu mengalami Stockholm Syndrome, enggak. Tapi lebih kayak Lisa mau bermain dengan psikologisnya si cowok ini. Dia berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari si monster ini karena dia pengen keluar dari tempat ini, berencana keluar dari tempat itu. Si monster ini nanya ke Lisa, nama kamu siapa? Lisa bilang namanya Carol. Dia pakai nama tantenya ya, dia nggak mau ngasih nama aslinya. Umur kamu berapa? Oh, umur aku 20 tahun. Dia takut kalau misalnya dia bilang umur aslinya, si monster ini malah melakukan sesuatu yang lebih parah lagi. Dan monster ini bilang, oh bagus, ya. Karena aku bukan predator ya. Kalian semua wanita, kalian pantas mendapatkan ini. Kalian pantas aku giniin. Karena kalian semua adalah bitches. Dari situ Lisa tahu nih, pasti ada sesuatu yang terjadi sama si monster ini yang mengakibatkan dia melakukan hal ini ke Lisa. Akhirnya dia mulai pakai reverse psychology. I'm so sorry, aku minta maaf ya. Dia sambil raba-raba mukanya si cowok ini, si monster ini. Pasti kamu gak diperlakukan dengan baik sama cewek-cewek di masa lalu kamu. Pasti mereka jahat sama kamu. Aku minta maaf ya, karena mereka ngelakuin gini kamu. Kamu tahu nggak, kamu bisa percaya sama aku. Dia ngerayu lah sama si monster. Akhirnya si monster ini percaya sama si Lisa. Dibukalah ikatan tangannya. Lisa minta minum, dikasih minum. Lisa minta ke toilet pun dikasih gitu. Bahkan Lisa waktu ngerayu supaya si monster ini nggak nungguin dia di dalam toilet, si monster ini tuh pun menyanggupi. Dia tunggu di luar, Lisa tutup pintunya, dia kunci, dan di situ dia buka penutup matanya. Dia cari tahu apa yang bisa aku lakukan di sini untuk keluar. Ternyata emang nggak ada pintu jalan keluar, nggak ada lubang di ventilasi atau apapun. Di situ Lisa udah kayak putus asa, tapi dia dapat akal. Yaitu dia peperin sidik jarinya ke semua sudut di kamar mandi tersebut. Jadi di bawah rak handuk, terus di tempat sampah, di bawah kloset, di pinggir-pinggiran cermin. Lisa juga lihat ada sepatu dengan logo kanguru di kamar mandi tersebut. At least itu bisa dijadiin sama dia kayak semacam petunjuk ya, buat kalau misalnya dia berhasil keluar dari rumah tersebut, dia bisa lapor ke polisi. Si monster ini tahu dong kalau pintu kamar mandinya dikunci. Digedor-gedor, "Oi, keluar, lu ngapain? Kenapa dikunci?" Akhirnya dibukain sama Lisa. Terus Lisa kayak, sorry, maaf banget, aku nggak maksud untuk ngunci. By the way, kamu haus nggak? Sini, aku ambilin minum buat kamu. Ini panas banget suasananya. Kamu aku ambilin minum ya. Dia berusaha kayak stroke egonya si monster. Akhirnya sama monster diarahin lah ke dapur. Lisa ambilin minum. Dan di situ dia bisa ngintip kalau ada telepon di dapur rumahnya si cowok. Dia menunggu sampai situasi aman, sampai si monster tidur. Dan dia berjingkat-jingkat ke arah telepon. Nah, dia pakai teleponnya, dia mau telepon bantuan, tapi ya namanya monster ini dia lebih licik daripada Lisa. Dia langsung nangkep Lisa. Dia bilang, "Kamu pikir aku bodoh? Kenapa kamu? Kamu mau telepon orang kan? Kamu mau ngaduin aku kan? Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu trik kamu." Lisa mohon lagi. Please, aku cuma mau telepon ayah aku doang. Kamu tahu nggak, ayahku sakit. Aku cuma tinggal berdua sama ayah aku. Aku nggak mau dia khawatir. Aku cuma mau bilang ke dia kalau aku tuh nggak apa-apa. Kamu tahu dia sakit. Tiap hari aku harus bawa dia ke dokter, harus kasih dia obat, aku harus bikin dia sup. Dia cuma punya aku di dunia ini. Selama ini dia selalu baik sama aku. Dia selalu gimana caranya ngebahagiain aku. Dan sekarang saatnya aku untuk balas budi sama dia. Sebenarnya kamu ngingetin aku sama ayah aku. Kalian kurang diapresiasi sama orang. Dan kalian orang yang baik. Lulu dong si monster. Oke, dia bebasin Lisa. Di satu sisi neneknya Lisa juga lagi panik. Dia datang ke kantor polisi untuk ngelaporin hilangnya Lisa. Bukan karena dia panik, takut Lisanya kenapa-napa. Tapi lebih karena dia panik, sekarang siapa yang harus ngelayanin pacarnya. Akhirnya polisi nyebarin berita ini ke media massa. Dan pas banget waktu itu si monster lagi nonton TV dan dia dengar ada berita, dia lihat ada berita kalau seorang anak remaja umur 17 tahun hilang setelah shiftnya di toko donat. Dia langsung tahu kalau itu Lisa, karena siapa lagi yang dia culik yang kerja di toko donat. Akhirnya dia hampir cekik Lisa, "Umur kamu 17 tahun ya? Kamu masih minor ya? Kamu masih di bawah umur ya?" Lisa mohon, enggak bohong, itu bukan aku. Minggu depan aku ulang tahun ke 20 tahun, technically umur aku udah 20 tahun. Lalu Lisa dihukum lagi, dia diperkosa lagi sama si monster.
Dari situlah Lisa tahu, kayaknya kesempatan dia untuk bebas dari rumahnya si monster tuh kecil banget. Lisa akhirnya paham lah kalau dia kayaknya nggak mungkin bisa keluar dari rumahnya si monster dengan selamat. Akhirnya dia ambil bobby pins-nya. Kalian tahu kan jepitan rambut yang warna hitam itu? Nah, kalian kalau misalnya perempuan-perempuan nih terutama ya, kalau kalian tarik penjepit rambut kalian tuh pasti ada kayak rambut-rambut yang ikutan kecabut kan. Nah, itu dia taruh di bawah kasurnya si monster. Jadi just in case kalau misalnya polisi mendapatkan petunjuk kalau si monster ini adalah pelaku dari penculikan Lisa, polisi bisa kayak dapat bukti, ini ada rambut siapa, bisa dites DNA kan. Lisa ini diculik dari hari Sabtu subuh gitu, dan dia diculik selama 26 jam. Di satu sisi, monster ini kayak seneng dengan Lisa ya, karena dia merasa kayak, wah Lisa ini menyanjung-nyanjung dia, egonya naik. Dia bahkan mikir, mungkin aku bisa pacaran sama Lisa, mungkin ini satu-satunya korban aku yang bisa aku keep. Aku nggak perlu bunuh dia. Tapi masalahnya, si monster ini juga lagi panik karena dia juga terlibat sama pembunuhan 10 wanita yang sedang diinvestigasi sama polisi. Dia nggak bisa ambil resiko untuk nge-keep Lisa jadi pacarnya. Akhirnya jam 3.13 pagi, itu hari Minggu subuh gitu, dia geret Lisa keluar dan dia berencana untuk membunuh Lisa. Tapi sebelum itu mereka berhenti dulu ke pom bensin. Terus dia juga ambil uang di ATM. Dan selama si monster ini lagi isi bensin, Lisa gigit jarinya sampai berdarah dan dia peperin tuh ke jok mobil bagian depan. Dia pengen ninggalin banyak jak di mobil dan di rumahnya si monster. Dan dia berdoa semoga polisi bisa nangkep si monster. Akhirnya setelah isi bensin, si monster bawa Lisa ke satu lapangan luas, ada banyak-banyak pohon, tapi ada satu pohon ini kayaknya mungkin pohon oak atau apa, aku kurang tahu. Dan dia bawa Lisa ke situ. Nah, di belakang pohon ini tuh ada kayak semacam rumah panjang gitu, warna hijau. Jadi emang ini lokasinya bener-bener yang kalian bisa hafal banget, bisa tahu, oh ini pohonnya. Di situ tadinya dia mau bunuh Lisa, tapi Lisa mohon-mohon, dibilang I'm your girl. Akhirnya si monster lepasin Lisa. Oke, kalau misalnya kamu datang ke polisi, kamu lapor ke polisi, bilang kalau aku adalah pria hitam, aku pendek dan aku sangat berotot. Kamu nggak boleh buka penutup mata kamu sampai 5 menit setelah aku pergi. Oke. Akhirnya si monster balik ke mobilnya dan dia cabut. Tapi baru aja dia keluar dari lapangan, Lisa langsung buka penutup matanya. Dia lihat pohon itu dan dia tahu, oke, I'm gonna live. Aku bakalan hidup. Dia lari sekencang-kencangnya ke arah yang berlawanan. Dan si monster lihat dari kaca spionnya kalau Lisa nggak menepati janji. Dia langsung kabur. Dia langsung langsung muter balik. Dia kejar Lisa. Tapi Lisa udah cabut duluan, udah nggak bisa dilihat lagi, udah ngumpet entah di mana. Dan kebetulan lagi ada mobil polisi yang patroli, jadi dia nggak mau ngambil resiko ketahuan, ketangkep. Lah ngapain dia kan muter-muter jam segitu, serem gitu kan, buat dia nggak aman. Akhirnya dia pulang dan dia nyesel banget karena dia nggak membunuh Lisa. Lisa balik ke rumahnya, dia hampir disabet sama pacar neneknya. Mereka marah-marah, kamu kemana? Kamu sama cowok ya? Kamu emang dasar anak muda gak tahu diri. Nih, teriak-teriakin. Lisa bilang, aku diculik, aku diperkosa. Kalian tuh kenapa gak ada yang percaya sama aku? Lisa, aduh udah kamu jangan banyak omong kosong. Udah ya, nenek telepon dulu ya. Nenek mau lapor dulu ke polisi biar mereka tahu kalau kamu selamat. Akhirnya si neneknya telepon detektif Lopez. Ini detektif yang menerima laporan dari neneknya kalau Lisa hilang. Neneknya bilang kalau Lisa udah di rumah, Lisa aman, segala macem. Tapi si detektif bilang kalau kita tetap butuh Lisa untuk datang ke station. Karena prosedur lah SOP, dia kan masih di bawah umur. Kita harus tahu apa yang terjadi. Akhirnya paginya, Lisa dijemput sama polisi. Polisi nanya, Lisa kasih tahu detailnya, gak ada yang percaya. Mereka bilang kalau Lisa tuh bohong. Akhirnya polisi panggillah detektif perempuan karena mereka mikir, oke, detektif perempuan lebih mengerti wanita. Mereka akan lebih tahu apa yang harus dilakukan ke Lisa. Ini detektif perempuan 2 ya. Lisa cerita masalahnya dan mereka nggak percaya. Perempuan loh mereka. Mereka mikir kalau Lisa itu cuma main-main, Lisa cuma bohong. Sebenarnya dia selama ini tuh party, dia selama ini tuh pesta-pesta sama temennya. Cuma mungkin dia takut pulang, takut dimarahin sama neneknya, makanya dia bohong, dibilang dia diculik. Akhirnya detektif cewek ini, karena dia nggak tahu gimana caranya untuk nge-crack Lisa, dia panggillah sergeant, jadi sersan, sama-sama detektif juga, tapi dia pangkatnya di atas si detektif ini. Namanya adalah Sersan Larry. Jadi Sersan Larry adalah detektif berpangkat sergeant, obviously.
yang bekerja di unit kejahatan seksual. Nah, sekarang tuh Sergeant Larry lagi menginvestigasi kasus pembunuhan 10 wanita yang tadi aku bilang. Detektif ini bilang, kamu tolong dong ngomong sama dia gitu kan. Aku rasa sih dia bohong. Kamu tau lah, biasanya kayak gini-gini kan anak-anak yang mau kabur dari rumah gitu kan. Cuma ngaku-ngaku. Detektif Larry masuk ke dalam ruangan untuk interview Lisa, untuk tanya-tanya Lisa. Dan bedanya, untungnya ya, bedanya Detektif Larry ini adalah, Detektif Larry ini dia punya anak perempuan. Jadi dia lebih sensitif terhadap apa yang dialami Lisa. Akhirnya dia perkenalkan dirinya ke Lisa. Hai Lisa, my name is Detective Larry. Hai Lisa, namaku Detective Larry. Di situ posisinya Lisa tuh lagi di ujung ruangan, dia lagi kayak bertekuk lutut gitu. Dia takut banget kan, dia nggak berani, dia marah, dia nervous. Semua perasaan beraduk jadi satu. Detective Larry berusaha untuk lebih lembut lagi. Dia keluarin dari dompetnya foto anak perempuannya. Dia bilang, ini anak perempuanku namanya Hannah. Aku akan ngelakuin apa aja untuk melindungi dia. Dan aku juga akan melakukan apa aja untuk melindungi kamu. Tolong ceritain dari awal apa yang terjadi. Aku percaya sama kamu. Lisa cerita. Dia bilang dia disekap habis shift di toko donat. Dia dimasukin ke dalam mobil sedan warna hitam. Dia ditutup matanya pakai penutup mata. Dia lihat di dashboard mobilnya ada tulisan Magnum. Terus interior mobilnya itu warnanya merah semua. Cuma ada 2 kursi penumpang. Dia dibawa ke satu apartemen, ada 22 anak tangga untuk naik ke apartemen tersebut, ada karpet hijau juga. Pas masuk ke rumahnya si predator ini, si monster ini, semua interiornya warna merah, ada waterbed, terus waterbednya juga warnanya merah, selimut merah, bantal merah. Cowok ini orang kulit putih, tangannya kidal, dia punya sepatu logo kanguru. Bahkan Lisa juga bilang kalau dia peperin sidik jarinya di tempat-tempat spesifik di kamar mandinya si monster ini, dan dia juga bilang kalau dia jatuhin penjepit rambut beserta helai-helai rambutnya ke bawah kasur si monster. Dan Larry keluar dari ruangan, dia temuin detektif perempuan yang tadi yang gak percaya sama Lisa. Dia bilang, semua penjelasannya dia spesifik banget, gak mungkin dia bohong. Gila kamu. Udah, sekarang kamu mendingan kasih dia baju yang sekarang dia pakai, kamu masukin ke kantong, bawa ke ruang barang bukti. Kita harus minta izin sama orang tuanya untuk mengadakan hipnoterapi. Siapa tahu ada sesuatu yang dia ingat yang dia nggak sadar, tapi ketangkep di alam bawah sadarnya. Setelah izin diurus, Detektif Larry telepon ke rumahnya Lisa. Yang angkat pacar neneknya Lisa. Udah emosi duluan. Pacar neneknya Lisa. Nah, pacar neneknya Lisa nggak kasih. Dia bilang, udahlah mending kamu suruh aja Lisa pulang. Dia banyak tugas di rumah, dia banyak kerjaan di rumah. Detektif Larry akhirnya balik ke Lisa. Dia bilang, sorry tapi ayah kamu nggak kasih kamu untuk ngelakuin hipnoterapi. Lisa nangis. Dia bilang, itu bukan ayahku. Dia cerita kalau itu adalah pacar neneknya dan dia selama ini diperkosa sama pacar neneknya. Di hari yang sama, pacar neneknya ditangkap atas tuduhan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Lisa pulang, dia pack semua barangnya. Dia lihat neneknya lagi duduk diem aja terpaku gitu kan di ruang tamu, dan dibilang ke neneknya, why didn't you protect me? Kenapa kamu nggak ngelindungin aku? I mean, that's kind of fair. Dia harusnya nanya gitu ke neneknya, dan neneknya emang harusnya melindungi dia, bukan pacarnya. Lisa pergi, dia ditempatin ke rumah salah satu sersan juga, yang bernama Sersan Hannah. Jadi Sersan Hannah ini punya anak perempuan, tapi anak perempuannya udah kuliah, jadi nggak tinggal di rumah lagi. Dan Lisa tinggal di situ sementara. Detektif Larry langsung minta ke atasannya, aku mau ngecek sesuatu nih. Aku nemuin ada serat merah di bajunya Lisa. Ini kok sama ya kayak serat-serat kain merah yang kita temuin di semua korban, 10 korban yang sedang kita investigasi ini. Kata atasannya, wah kita nggak ada dana nih masalahnya. Kalau kamu mau ngecek itu kan kamu harus ke FBI. Oke, nggak apa-apa Pak, saya pakai budget saya. Oke, Larry, aku setuju sama kamu ya. Aku nggak menghalangi kamu untuk melakukan hal ini. Masalahnya sekarang kalau misalnya memang orang yang membunuh 10 wanita ini adalah orang yang juga menculik Lisa. Masalahnya kalau misalnya si monster ini tahu kalau Lisa tuh masih hidup, dia bakalan ngincar Lisa lagi. Detektif Larry langsung panik, dia langsung cabut ke rumahnya Sersan Hannah. Dia bawa Lisa dari situ dan dia tampatin Lisa ke suatu tempat penampungan buat anak-anak yang jadi korban kekerasan, anak-anak yang jadi korban kriminal.
Dan dia bilang ke Lisa, kamu di sini jangan kemana-mana dulu, jangan sekolah, jangan kerja di toko donat dulu, jangan jalan-jalan. Udah, kamu ngetem aja di sini. Bahaya di luar soalnya. Yang aku suka di sini adalah Detektif Larry itu sweet banget ya sama Lisa. Dia kayak berperan sebagai ayah untuk Lisa. Dia juga ajak si Lisa makan keluar sama anaknya perempuan. Mereka bertiga keluar makan. Terus waktu Lisa juga ngasih deskripsi tentang penculiknya sama sketch artist, Detektif Larry ini yang nenangin dia kalau misalnya Lisa udah mulai PTSD, udah mulai takut, udah mulai panik. Dan gak lama kemudian keajaiban muncul. Ternyata serat kain merah di bajunya Lisa sama dengan serat kain merah di baju semua korban dari pembunuhan berantai yang terjadi. Detektif Larry bilang ke Lisa, kamu boleh nggak bantuin saya untuk ngasih reka ulang kejadian waktu kamu diculik. Akhirnya mereka pergi ke spot di mana Lisa diculik, terus habis itu Lisa tutup matanya, dia kasih arahan belok kanan, belok kiri, ke arah timur, lewatin jalan tol, lewatin jembatan. Dia berusaha untuk ngasih informasi sebisa mungkin, seinget dia. Ternyata mereka nyampe di antah berantah. Obviously Lisa frustrasi karena dia nggak bisa ngasih banyak informasi yang berarti buat polisi. Sampai akhirnya dia lihat gak jauh dari tempat mereka adalah pohon besar di mana dia dilepasin sama si monster. Dia bilang hal ini ke Detektif Larry. Dia juga bilang ke Detektif Larry kalau mereka meninggalkan tempatnya si monster jam 3.13 pagi. Mereka stop juga di pom bensin dan mereka nyampe lah ke pohon ini. Total waktu sekitar 20 menitan. Akhirnya Detektif Larry langsung hubungin timnya. Dia bilang, "Oke, tim, jadi sekarang tugas kalian adalah cek semua CCTV di semua pom bensin dalam radius 2 mil. Mereka cari dan mereka ketemulah satu foto dari footage CCTV yang mana ada cowok ini mirip banget dengan deskripsi si monster. Akhirnya pencarian diperketat. Terus polisi-polisi juga jadi harus patroli bener-bener 24/7 untuk mencari sedan hitam orang dengan ciri-ciri kayak sekian. Sampailah suatu hari seorang officer yang bernama Officer Wolf, dia lagi patroli dan dia lihat di daerah lampu merah ada sebuah mobil sedan hitam yang cocok dengan deskripsi penculik yang mereka cari ini, dan dia lagi berusaha untuk pick up salah satu PSK. Dia samperin mobil ini. "Sorry ya, boleh nggak aku cek mobil kamu? Soalnya baru aja ada pencurian di daerah barat situ." Dan korbannya bilang mobil dari si pelakunya tuh mirip dengan mobil kamu. Dan si monster yang kebetulan adalah pengendara mobil hitam ini, dia bilang, "Nggak boleh, aku nggak kasih, sorry ya." "Oke, tapi saya boleh nggak foto mobil kamu, soalnya buat bukti aja lah." Salahnya si monster, dan untungnya dia melakukan kesalahan, dan si Officer Wolf ini foto mobil ini beserta si monsternya juga, kepalanya lagi nengok keluar gini. Foto ini dibawa balik ke station dan Lisa bilang, ini dia adalah pelakunya. Ternyata si monster tersebut bernama Robert Joe Long atau Bobby Joe, nama bekennya. Dia mengendarai sedan hitam Magnum Dodge dengan nomor plat JWH480. Dan setelah dilacak, mobil ini ada di depan bioskop. Jadi si Bobby Joe ini lagi nonton film. Dan pas dia udah keluar dari bioskop, dia langsung ditangkap. Dia instantly langsung tahu soal apa ini. Dia awalnya minta haknya dia untuk mendapatkan pengacara, tapi diulur-ulur terus sama polisi. Akhirnya dia kayak, oke, ya aku lakuin ini semua. Dia bilang kayak gitu, dia mengakui semua perbuatannya. Dan dia dengan sombongnya bilang, kalau aku nggak lepasin Lisa juga kalian nggak bisa nangkep aku. Tapi aku lepasin Lisa karena dia special, kamu tahu kan? Kamu berasa kan dia special. Bobby Joe akhirnya dijatuhi hukuman 2 kali hukuman mati. Kalian bayangin 2 kali hukuman mati ya. Jadi essentially adalah kalau misalnya di hukuman mati yang pertama dia masih hidup, dia harus dihukum mati lagi. Dan Bobby Joe akhirnya dieksekusi tahun 2019 kemarin. Lisa, apa kabar dengan Lisa? Lisa akhirnya setelah ini semua terjadi, dia tinggal sama om dan tantenya, Jim dan Carol. Ini adalah satu-satunya om dan tante yang sayang banget sama dia dan peduli sama dia. Dia mulai hidupnya, dia kuliah, dan tahun 94 waktu itu posisinya dia lagi kerja di suatu taman rekreasi gitu. Kantor taman rekreasinya kebobolan. Dia lapor polisi, terus dia kasih semua detailnya ke polisi. Dan polisi bilang, kamu punya attitude jadi polisi deh. Pernah mikir nggak kamu untuk daftar akademi? Akhirnya dari situ,
Lisa daftar akademi, setelah training tahun 2004, dia resmi jadi deputy sheriff. Lisa hidup bahagia, dia dapetin kehidupan yang dia pantas dapatkan, dia punya anak perempuan, dia juga punya cucu perempuan, dan dia bilang sampai sekarang dia masih berteman baik dengan Detective Larry. Aku akui film ini walaupun based on true story, film ini ngasih motivasi juga ya. Jadi dia yang tadinya udah gak punya pengharapan hidup, tiba-tiba dia berjuang untuk hidupnya dan dia berjuang untuk mendapatkan hidup yang dia layak untuk dapatkan. Semoga kalian suka cerita hari ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau nonton, judulnya adalah Believe Me, ada di Netflix. Ini bagus banget, super recommended. Dan ini aja untuk cerita hari ini. Komen di bawah gimana menurut kalian cerita hari ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. And I'll see you on my next video. Bye!